Halo semuanya, di sini saya Natasha Meryl Damayanti akan membagikan kode program game Tic-Tac-Toe dengan menggunakan dasar Object Oriented Programming nih teman-teman. So, let's get started. Oke semuanya, sebelum ke kode programnya, saya akan menjelaskan konsep tentang game Tic-Tac-Toe ini. Jadi, game ini dibuat untuk dua pemain. Yang pertama ada manusia dan yang kedua ada AI. Di sini saya memakai konsep inheritance. Lalu untuk objek game dan memulai permainan bisa dengan game.play. Seperti itu. Jadi, langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini saya telah membuat include seperti ini dengan using namespace karena di sini kita memakai C++. Di sini include IOStream-nya untuk membuat input dan juga output. Lalu ada JSTDelete di sini untuk fungsi run dan juga srun. Lalu ada ctime untuk mendapatkan waktu saat ini atau real time-nya sebagai set random. Lalu ada using namespace std yang merupakan agar kita tidak perlu menulis std di depan code, scene, dan juga yang lainnya. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama-tama kita akan membuat classboard. Jadi classboard di sini itu fungsinya untuk menyimpan data dari papannya, yaitu papan 3x3 dalam array 2 dimensi. Jadi di sini di classboard ini ada private. Private di sini itu dia tidak bisa dirubah oleh orang di luar yang membuat kode programnya. The childboard 3x3 lalu ada public. Jadi di sini kalau public itu dia bisa dirubah oleh user atau yang memainkan game ini. Terus ini kita Nah, di sini reset board itu untuk fungsinya adalah untuk membuat papannya itu kosong dan ini bisa dirubah oleh user. Jadi kalau misalkan kita sudah main terus kita mau mereset, mau main lagi, itu bisa. Reset. Kita isi. Kita mengisi semua kotak papan dengan spasi sebagai tanda dia itu kosong. Kita isi dengan void reset board.
Oke, ini sudah selesai seperti ini untuk reset board-nya. Lalu kita akan menampilkan papan dengan baris dan kolom serta simbol pemain. Jadi di sini untuk itu kita memakai void display board. Oke, selanjutnya di sini, jadi karena kita sudah membuat void display board, yang artinya untuk menampilkan papan dengan baris dan juga kolom serta simbol pemainnya, kita membuat bool place mark. Di sini sudah saya isi. Dia ada integer row, ada integer call, ada karakter mark. Lalu di sini fungsinya itu untuk menempatkan simbol di papan jika sel kosong dan posisinya itu valid. Seperti itu. Di sini ada return untuk true dan juga ada untuk false. Lalu yang selanjutnya di sini ada char check winner. Di sini untuk mengecek pemain itu jika menang dia mendapatkan X, jika atau O, jika tidak dia kosong. Seperti itu. Lalu mengecek apakah ada pemain yang menang secara horizontal, vertikal, atau juga diagonal. Oke, lalu kita akan lanjut. Di sini kita bisa tulis bool is full.
Nah, selanjutnya di sini sudah saya lengkapi untuk di string dan char get nih sama simbol. Nah, di sini string sama char ini kan untuk menyimpan nama dan juga menyimpan simbol kan. Nah, di sini itu dia termasuk konstruktornya. Lalu, untuk di keluar dari permainan ini atau di virtual player-nya, dia itu yang menjadi destruktornya. Jadi, destruktor pada class player akan mencetak bahwa pemain itu keluar dari permainan. Sedangkan destruktor pada class game itu bisa menghapus memori agar tidak terjadi memori leak. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu adalah kelas AI player. Nah, jadi kelas AI player di sini itu dia adalah inheritance atau pewarisan dari kelas player ini. Gitu. Jadi yang artinya AI player ini tuh adalah anak dari player dan juga AI player ini mewarisi semua properti dari fungsi playernya. Tapi di sini untuk fungsi make move itu di override agar AI bisa memilih langkahnya sendiri. Dengan pewarisan ini, kita tidak perlu menulis ulang fungsi seperti get name atau get symbol karena di dalam kelas AI player ini dia secara otomatis dimainkan oleh AI seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk mengisi kode programnya. Oke, jadi di sini untuk AI player-nya, jadi di AI player yang string answer ini sudah saya jelaskan tadi, dia itu untuk mewarisi konstruktor playernya, lalu di make move-nya ini, dia untuk override fungsi make move, dan juga AI bisa memilih posisi secara acak yang masih kosong. Lalu kita ke kelas yang terakhir, yaitu adalah kelas game. Nah, jadi objek yang dibuat dari 4 kelas itu ada player 1, ada player 2, yaitu AI playernya, dan juga ada gamenya. Seperti itu objeknya. Jadi ada manusia, ada komputer, dan juga ada gamenya. Lalu di sini gamenya itu untuk mengatur jalannya permainan, mulai dari giliran pemain, cek pemenang, hingga permainannya selesai. Terus Oke, langsung saja kita mulai ke pengisian kode programnya. Di sini kita tulis dulu kelas game. Lalu di sini
bisa diubah oleh pihak luar. Lalu ada objeknya, yaitu player. Player 1 yang merupakan manusia, lalu ada player 2 yang merupakan AI atau inheritance. Ya. Di sini untuk yang publiknya ada game-nya. Kita jadi P1, lalu player. Ini untuk P2. Lalu di sini ada void play yang fungsinya untuk bergiliran antar pemain. Jadi setelah setiap langkah, lalu cek pemenang atau dia bisa seri juga. Lalu jika permainannya selesai, nanti akan menampilkan hasil papannya dan juga kesimpulannya siapa yang menang. Oke, di sini setelah itu void play. Current player atau pemain yang baru bermain. Itu adalah player yang sama. Kita buat while itu true bila itu benar. Nah, lalu ini untuk kode program yang sudah saya isi di char winner-nya. Di sini apabila dia menang, dia akan mengeluarkan tulisan menang seperti ini. Apabila dia seri atau permainannya seri, dia akan mengeluarkan tulisan permainan seri. Lalu di sini untuk destrukturnya di game
dia itu menghapus player 1 dan player 2 itu dari memori. Jadi, bagaimana pengaplikasiannya untuk destruktornya? Oke, kita isi. Ini untuk game. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa langsung delete. Delete player 1, lalu delete player 2. Seperti ini untuk destruktornya. Kita bisa bilang sini, enter. Lalu kita tutup untuk kelas. Gamenya. Setelah itu kita akan beralih ke fungsi utamanya. Nah, jadi di fungsi utamanya ini dia untuk membuat dua pemain. Yang pertama yang manusia, yang kedua yang AI yang dengan memakai inheritance itu. Lalu dia untuk membuat objek game dan memulai permainannya dengan hanya menuliskan game .play. Bagaimana kode programnya? Oke, kita langsung isi integer main. Integer main. Di sini kita isi player 1. Nah, ini inheritance-nya itu digunakannya di sini. Ini game, lalu ke player 1, player 2. Ini player 1, player 2. Tinggal kita memanggil game.play. Dan kita return. Kita tutup. Nah, selesai. Ini sudah menjadi semua kode program untuk game tic-tac-toe. Nah, di sini itu saya memakai apa aja sih? Jadi di sini saya itu memakai
kelas dan juga objek. Jadi di sini kelasnya itu ada board, ada player, ada AI player, dan juga ada gamenya. Lalu objek yang dibuat dari kelas-kelas tersebut itu ada player, ada player 1 dan player 2, lalu ada gamenya yang ada di sini. Lalu untuk konstruktornya, di sini saya konstruktornya memakai nih, di sini ada board untuk preset boardnya. Lalu di player ada string dan juga char. Lalu di AI playernya pun juga sama, ada string and char-nya. Lalu di game ada player 1 dan juga player 2. Seperti itu. Nah, program ini menunjukkan bagaimana prinsip OOP bekerja. Ada kelas sebagai blueprint, lalu ada objek sebagai realisasi, ada konstruktor dan destruktor untuk manajemen memorinya, dan juga ada inheritance untuk membuat program lebih modular dan juga lebih efisien. Nah, kalian pasti kepo dengan outputnya seperti apa. Saya akan tunjukkan outputnya. Oke, di sini ini untuk outputnya saya akan bermain dengan AI player yang kedua. Jadi di sini kita masukkan baris dan juga kolom. Jadi di sini barisnya saya akan masukkan random 0 spasi 1 misalnya. Nah, ini X itu untuk saya, lalu O itu untuk komputernya. Lalu seperti ini. Jadi apabila manusia menang, manusia keluar dari permainan, komputer pun juga keluar dari permainan. Ini apabila menang. Nah, selanjutnya ini adalah untuk posisi yang tidak valid. Kita bisa coba lagi. Bisa. Lalu apabila kita ingin membuatnya kalah, kita taruh di 0. Nah, seperti ini. Komputer menang, manusia keluar dari permainan, komputer keluar dari permainan. Ini apabila kalah.
Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih.